Balik lagi ke Dimas sebagai Skoro. Gue ucapin selamat ke teman-teman yang udah lolos ataupun udah selesai masuk ke universitas yang kalian suka, karena ini banyak banget masih pada hype orang-orang yang masa orientasi, terus yang baru masuk kuliah gitu kan, kayak happy banget lah awal-awal kuliah. Nah, sebenarnya itu bukan titik akhir, itu adalah titik awal. Jadi kalian harus ikutin apa yang gue bilang biar kalian bisa lulus tepat waktu dan bisa dibilang kayak kuliahnya cepat langsung dapat kerja gitu ya. Jadi kalau kalian yang penasaran, kalian ditonton video ini dan jangan kalian skip, oke? Oke teman-teman, jadi yang pertama, kalau kalian emang pengen lulus cepat, terus kira-kira dapat kerjanya juga bakal cepet, hal yang bakal kalian lakukan ataupun yang harus kalian lakukan adalah pertama, kalian harus tahu syarat lulus itu seperti apa. Jadi kayak lulusnya harus berapa SKS, terus ada beberapa tahapan sebelum kalian lulus termasuk sidang, kolokium, sebagai macamnya, itu harus kalian tahu. Terus yang kedua adalah strategi untuk mencapai itu semua kira-kira gimana sih. Nah yang ketiga adalah kira-kira kalian harus deketin. Misalnya kalian udah punya, aduh aku mau lulus cepat nih, aku suka bidang ini, kalian harus deketin dosen yang mempunyai bidang tersebut. Siapa tahu kalian dapat project, dapat untuk TAS ataupun tugas akhir, itu kalian bisa dipermudah banget dengan cara hal tersebut. Terus yang selanjutnya adalah kalian harus deketin kakak kelas kalian. Jadi bukan deketin cuma untuk PDKT-an atau apa ya, kalian akan ambil semua ilmu-ilmunya karena kalian bisa lebih cepat juga belajar dari kakak kelas kalian, dan juga kalian bakal dapat kira-kira kayak gimana sih tips and triknya kakak-kakak. Jadi jangan hanya kalian cuma jalanin hidup aja, karena teman-teman gue kasih lihat bener-bener kayak tamparan buat kalian yang sekarang lagi happy-happy, senang-senang merayakan kalian lulus di universitas gitu ya. Karena banyak lulusan dari universitas pun sampai sekarang belum dapat pekerjaan teman-teman ya. Kalau kalian sekarang santai-santai, leha-leha, mau sampai kapan kalian? Nanti kalian begitu lulus baru kalian bakal ngerasain kayak, wow, ternyata selama ini kalian buang-buang waktu sia-sia teman-teman. Coba kalian melakukan hal tersebut. Nah, dari sini gue bakal ngasih tahu kalian kira-kira hal apa aja yang bisa membantu kalian cepat lulus. Tadi kan udah kasih tahu teman-teman ya. Terus yang kedua ini adalah planning yang bener-bener tips and trick yang menurut gue oke banget dan gue lakuin sampai saat ini teman-teman. Yaitu pertama, gue buat bener-bener rincian SKS teman-teman. Jadi rincian SKS nya seperti apa, gue bisa ngambil ini di semester berapa, semester depan bisa nggak. Intinya yang gue misalnya kalau kalian batas lulusnya di 4 tahun teman-teman ataupun di 8 semester, kalian harus membuat SKS itu bisa kalian habiskan di 7 semester. Karena pada umumnya teman-teman ataupun bener-bener kayak hitungan, kita itu lulus tuh minimal 130-an teman-teman, 132, 133 itu persyaratan lulus di hampir semua universitas teman-teman. Kalau misalnya kita hitung SKS minimal kita misalnya 20, nanti kan kalau misalnya di atas ataupun kumlot itu bisa 24 teman-teman ya. Kita ambilkan kata kasar ataupun nilai kasar yang sebesar 20 SKS saja teman-teman ya. 20 SKS artinya kalau dikali 7 semester aja udah 140. Jadi kalian dalam 7 semester itu sebenarnya sudah bisa lulus, otomatis kalian bisa lulus 3,5 tahun teman-teman. So jadi kalian harus punya daftar SKS. Karena gini teman-teman, kenapa gue bilang harus punya daftar SKS dan juga kalian harus punya planning kira-kira matkul apa yang kalian ambil atau enggak gitu ya. Karena gini teman-teman, saat ini untuk orang-orang yang baru ya, mahasiswa baru gitu ya, saat kalian nanti ngambil PRS-an ataupun kalian ngambil yang namanya rencana studi ataupun KRS ya teman-teman ya, kalian nanti bakal tahu ada yang bisa hanya kalian ambil di semester genap, ada yang bisa matkul yang kalian ambil di semester ganjil. Jadi kalau kalian salah ngambil ternyata ini di semester genap teman-teman, tapi kalian ini di semester ganjil, nanti kalian harus tambah semester 1 lagi yang hanya kalian lakukan dengan belajar 1 ataupun 2 SKS saja teman-teman. Itu rugi banget. Misalnya kalian dapat UKT 10 juta ataupun ya satu semester 10 juta, kalian harus bayar 10 juta cuma untuk nyelesain yang 2 SKS ini, kan rugi banyak ya teman-teman ya. So jadi kalau menurut gua
kalian benar-benar harus buat rencana yang pasti. Jadi kalau 3,5 tahun kalian bilang nggak mungkin, itu sangat mungkin, dan gue udah lakuin itu benar-benar bisa, karena 20 essay saja dikali 7 aja tadi gue bilang itu udah 140, jadi udah oke banget dan bisa. Terus yang kedua adalah, yang jelas adalah kira-kira persyaratan lulus teman-teman ya. Jadi S1 itu ada persyaratan lulus, ada sidang teman-teman ya. Sidang itu dibagi ada berbagai macam, ada sidang 1, sidang 2, sidang proposal teman-teman. Nah, untuk di sidang itu ada yang namanya persyaratan sidang. Jadi kayak kalau misalnya mengambil sidang ini harus begini, kalau mau ambil sidang ini harus begitu teman-teman. Itu harus benar-benar kalian siapkan. Contoh kalau misalnya sidang proposal, kalian harus punya namanya proposal. Nah, kalian harus banyak belajar tentang proposal dan buat proposal. Lalu kalau misalnya sidang 1 ini harus menyelesaikan ini, SKS-nya harus penuh segini, nah itu harus kalian pelajari biar nggak kalian salah langkah. Kadang-kadang kalian ada yang ngambil SKS ataupun mata kuliah yang seharusnya nggak perlu kalian ambil tapi kalian ambil, sayang banget dan cuma ngabisin waktu dan juga wasting money teman-teman ya. So jadi kalau kalian emang pengen cepat lulus, kalian harus lakukan hal-hal tersebut. Karena gue bilang dari awal di awal video bahwa kalau kalian lulusnya sekarang, nanti bakal bersaing sama orang-orang yang udah lulus di sebelum kalian teman-teman. Jadi kalau kalian lulusnya di jauh ataupun mundur beberapa semester dibanding yang seharusnya, otomatis kerjaannya bakal lebih susah karena saingan kalian banyak banget, dari angkatan kalian sampai atas banyak banget saingannya. Jadi lebih cepat lulus itu lebih baik. Jadi nggak ada yang bilang lebih cepat lulus itu nggak menikmati, enggak. Yang menikmati adalah menikmati saat kalian udah punya uang sendiri, udah bisa ngambil pekerjaan sendiri sih, dibandingin kalian cuma ya udah santai-santai kalian main game saat kalian kuliah. Oke, itu aja. Kalau kalian emang pengen tahu jelasnya ataupun kalian pengen tahu ada beberapa pertanyaan dari yang gue sebutin tadi, kalian langsung aja chat di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalnya kalian juga pengen tahu update selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe video ataupun channel gue. See you in the next content. Bye bye.